Ekonomi itu seperti sebuah pesta besar. Di Amerika Serikat, pesta ini sedang berlangsung meriah pada awal 2025. Orang-orang belanja banyak barang, pekerjaan tersedia di mana-mana, dan bank sentral tidak terlalu ketat soal aturan. Namun, ada kabar buruk. Beberapa negara mulai bertengkar soal tarif. Ini seperti dua orang pedagang yang saling menaikkan harga saat berdagang. Meski begitu, pesta ini masih berjalan lancar, dan saham akan diperkirakan akan tetap untung dibandingkan obligasi. Jika kamu belanja setelah gajian, maka orang-orang di Amerika Serikat juga melakukan hal yang sama. Mereka belanja mobil, gadget, dan barang-barang lainnya. Bahkan, mereka belanja lebih banyak daripada biasanya karena takut harga akan naik akibat perang tarif. Pasar tenaga kerja AS juga kuat. Angka pengangguran yang turun artinya banyak orang mendapatkan pekerjaan. Jadi, meskipun ada badai bernama tarif, pesta ini masih berlangsung meriah. Ada satu hal yang harus diwaspadai, tabungan orang-orang mulai menipis. Jika tabungan habis, mereka mungkin akan berhenti belanja, dan pesta bisa mulai berakhir. Jika kamu punya toko kecil yang menjual barang impor dari Kanada atau Meksiko, sekarang pemerintah AS memutuskan untuk menaikkan pajak atas barang-barang itu yang artinya tarif naik. Apa yang terjadi? Harga barangmu naik, pelangganmu marah, dan pendapatanmu menurun. Itulah dampak dari perang tarif. Negara-negara seperti Kanada dan Meksiko sangat bergantung pada perdagangan dengan Amerika Serikat. Jika perang tarif terus berlanjut, mereka bisa mengalami resesi. Di Amerika Serikat, perang tarif bisa membuat harga bensin naik hingga 50 sen per galon di Midwest. Akibatnya, biaya transportasi di AS menjadi mahal. Perdagangan internasional tidak sesederhana negara A menjual barang ke negara B. Sebenarnya, perusahaan-perusahaan besar seperti General Motors atau Apple seringkali berdagang dengan anak perusahaannya sendiri di negara lain. Misalnya, General Motors Michigan membeli suku cadang dari General Motors Meksiko. Jika tarif diberlakukan, perusahaan ini harus membayar lebih mahal untuk barang yang mereka beli dari diri mereka sendiri. Selain itu, usaha kecil dan menengah juga terpengaruh. Banyak bisnis lokal yang sudah terhubung dengan pasar global. Jadi, tarif bukan hanya masalah besar bagi perusahaan raksasa, tapi juga bagi toko-toko kecil di sekitarmu. Sekarang, mari kita bicara tentang portofolio, yaitu daftar investasi yang kamu miliki. Pertama, saham. Saham seperti tiket VIP untuk pesta ekonomi. Jika pesta berjalan lancar, kamu bisa mendapatkan keuntungan besar. Saham Amerika Serikat, baik perusahaan besar maupun kecil, diperkirakan akan untung di 2025. Kedua, obligasi. Obligasi seperti kursi aman di pinggir pesta. Mereka tidak seheboh saham, tapi memberikan penghasilan stabil. Ketiga, komoditas. Komoditas seperti emas atau minyak bisa menjadi pelindung jika pasar saham bergejolak. Jadi, pastikan kamu memiliki campuran semua ini di dalam portofolio agar risikonya lebih seimbang atau setidaknya dapat memperlambat pendarahan pada portofolio. Dalam investasi, selalu ada risiko dan peluang. Risiko utama di 2025 adalah tarif yang bisa membuat harga barang naik dan ekonomi melambat. Namun peluangnya juga besar, seperti perusahaan-perusahaan cyclical yang mulai bangkit dan deregulasi bisa membantu bisnis kecil tumbuh. Jadi jangan takut menghadapi badai. Yang penting kamu harus siap dengan strategi yang fleksibel. Untuk menjadi investor sukses, ingatlah dua hal ini. Pertama, diversifikasi. Jangan taruh semua telur di satu keranjang. Campurkan saham, obligasi, dan komoditas dalam portofolio. Kedua, fleksibilitas. Pasar bisa berubah dengan cepat, jadi selalu pantau perkembangan dan sesuaikan strategimu. Yang utama adalah aktualnya, bukan proyeksi. Jika aktualnya berbeda dengan proyeksi, maka disinilah fleksibilitas diperlukan. Ingat, investasi adalah perjalanan panjang. Jangan terburu-buru dan nikmatilah prosesnya.